Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets dan hari ini kita kembali mendapatkan barang dari Bardi. Terima kasih Bardi. Nggak boleh pakai tagline itu, ntar ganti tagline. Nggak ada. Ya udah, ntar aja gue akan mikirin tagline-nya karena video ini akan dibagi menjadi dua part. Jadi akan ada satu part di sini gue akan kasih lihat kalian unboxing isi dari smart door lock ini dan akan satu part lagi di mana kita akan ada di bagian bawah. Ya. Norak soalnya, norak. Tapi nggak apa-apa, itu keren. Nanti dia akan beliin satu buat TLG juga, buat dipajang di belakang. Ya nggak, Du? Oke, ini adalah pintu. Jadi ini adalah pintu pinter, karena pintu pinter yang satu ini itu bisa menggunakan PIN, bisa menggunakan RFID, jadi bisa pakai kartu. Jadi semua orang akan megang ini nantinya. Kalau hilang denda 5.000 kayak di Taman Safari atau di taman-taman tempak. Terus akan ada fingerprint juga, dan juga kalau emergency itu kalian bakal pakai kunci di bagian bawah. Jadi gue akan kasih lihat ya. Ini gue kebetulan dapat dua produk yang sama. Jadi satu udah standby di bawah supaya buat dipasang, dan satu lagi kita tidak akan giveaway ya. Jadi jangan berharap. So ini isinya. Yang pertama tentu aja ada manual. Jadi kayak manual pemasangannya. Jadi siapkan obeng, baterai. Jadi pakai 4 baterai AA. Pintunya harus ketebalan berapa, kiri masuk, kanan keluar, dan segala macamnya. Jadi ini akan lebih detail mungkin nanti di B-roll karena saya bacakan juga kepanjangan. Terus ini untuk bagian aplikasinya. Jadi untuk nge-setting, nge-search, kayak nge-search, nge-pair dulu. Terus nanti kalian tuh punya salah satu fitur tuh, kalau ada tamu mau datang, kalian bisa kasih kayak temporary password, temporary pin untuk mereka masuk dulu. Kalian bisa bikin datanya. Ada suara lightsaber di sana, dan nanti kalian bisa biarkan mereka masuk. Terus ini ada semacam guide, jadi kalian tuh nggak usah ngukur-ngukur lagi pakai meteran, nggak usah pakai lightsaber juga ngukurnya, nggak perlu. Ini udah ada lubang-lubangnya, jadi kalian tinggal ngelingkar pakai pensil. Nah, kalau untuk dari kelengkapannya, kalian dikasih kartu 5, jadi nanti tinggal dibagi-bagiin aja ke anggota keluarga kalian. Ya, sini ya, maafin aku Esa. Ini kok kenapa plastiknya tebel? Gue kira 10. Nah, gue beli 2 lagi, karena satu itu sekitar 50.000. Wow. Terus ada kunci manual yang tadi gue sebutin. Jadi kalau kalian habis baterai, either kalian pakai power bank buat nyolok, atau kalian pakai kunci manual. Terus ini murmurnya yang gue nggak paham, karena saya tidak mengerti bagian-bagian itu. Terus ada lagi, nah ini tuh bagian kuncinya. Nah, bagian yang biasa di dalam kayu pintunya. Udah dikasih ukurannya juga tadi sesuai yang digambar, jadi harusnya udah aman. Dan kita masuk ke pintunya. Jadi pintunya tentu aja ada gagang luar dan gagang dalamnya. Ini yang pertama. Berarti gagang muncul bukan pintu. Pintu kan gede gitu. Oh iya, gagang pintu. Kok ada utama pintunya? Smart door lock. Nah, ini yang luar karena ada untuk fingerprint, ada untuk pin, dan untuk tap kartunya. Cuma kartunya kecil, gitu. Hilang denda ya, hilang denda. Dan di bagian bawah ini untuk emergency. Ini kalau dibuka ada port micro USB sama untuk kunci. Jadi jaga-jaga in case habis baterai, nah, kalian bisa ngecas demi fingerprintnya nyala. Terus bagian belakang hanya ada karet dan satu kabel yang harusnya colok ke, tidak tahu, nanti akan saya baca manualnya karena saya tidak pernah masang pintu. Dan satu lagi. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Ada locknya. Ada gagangnya, sama ini tuh bisa dibuka nih di bagian bawah. Kalau pakai obeng kalian buka, ini untuk naruh 4 baterai AA-nya. Jadi semuanya bakal based on baterai, dan gue rasa untuk monitoring baterainya semua bakal pakai aplikasi. Ini harganya sekitar 1,8 juta. Ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas, karena yang lebih penting adalah prakteknya nanti gimana, penggunaannya gimana, dan kita akan langsung berpindah ke bawah, tapi akan ada B-roll yang menemani kalian.
Selamat pagi anak muda. Ini Selamat pagi anak muda. ini siang ya. Karena kita di atas. Oh iya bener juga. Ini menuju ke atas. Gak apa-apa, itu gimmick sa. Nggak usah dipukul lagi. Oke, jadi ini udah 2 hari ya setelah video kemarin karena pertama pintunya norak. Kalian bisa lihat ini harusnya gagang kiri kanan, tapi karena ini tidak ada karena sudah hilang karena tabrakan sama ini. Kedua, kita so asik buat bisa masang sendiri, kita ngepahat ya. Ngepahat ngancur semuanya. Ini aja harus dihancurin nih bagian samping khusus biar pintunya bisa masuk. Ketiga, daun pintunya miring. Jadi emang bener-bener pintunya aja norak. Ini aja sekarang kalau kita mau tutup nih, kalau main ini nih, tabrakan sama gagangnya. Jadi sekarang pintu yang ini harus dibuka demi ini bisa digunakan. Tapi terima kasih Pak Sabar, Anda adalah MVP ya. Nanti kamu bisa lihat B-rollnya tuh kayak ada kembang api dan segala macamnya. Dan jadilah pintu ini akhirnya bisa selesai. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah kalau memang kalian tidak bisa mengurus pintu, kalian tidak punya tukang untuk mengurus pintu, pakailah jasa Bardi untuk pasang pintu 600.000 daripada kalian harus ribet sendiri. Serius. Kita tuh selama ini kan kayak pasang Bardi semua bisa ya, lampu, CCTV, Google Home, LED lah, lampu neon, apa segala macem bisa gitu. Tapi giliran ini orang masang, kalau kata orang di review dia masang pakai mas-mas Bardi 1-3 jam, kita ya 9 jam lah. Oke. Jadi di sini gue akan ngejelasin kegunaannya. Yang pasti kan perlu 4 baterai AA karena itu adalah sumber powernya. Tapi di bagian bawah itu tetap bisa buat kunci dan juga untuk colokan micro USB untuk power bank. Jadi jaga-jaga in case baterainya habis dan kalian tuh nggak bisa masuk. Karena kalau udah itu kalian tidak bisa masuk lagi, kurang lebih seperti itu. Untuk verifikasinya kalian punya 3 cara. Yang pertama itu adalah PIN, yang kedua itu adalah fingerprint, dan juga yang ketiga itu adalah kartu. Dimana setiap pembelian tuh kalian dapat 5 kartu langsung. Kalau beli tambahan lagi itu satu kartunya sekitar 50.000. Cuma ada yang jual 30.000, cuma ada yang jual 50.000, kurang lebih seperti itu. Cara locknya, karena kita tidak punya kunci di sini, cara locknya adalah seperti ini ke atas. Nah, itu otomatis ini akan jadi loose dan kalian tuh nggak akan bisa buka. Mantap Pak Sabar. Kemarin tuh nggak bisa loh, bisa didorong loh kemarin. Nah, contoh yang pertama itu adalah password dulu mungkin. Tapi sebelum itu gue kasih tahu caranya ini bisa ngebel. Sangat kencang sekali bukan? Kencang sampai santero rumah tahu nggak? Sebenarnya kalau dari aplikasi sendiri itu bakal ada notifikasinya. Tapi kita kasih contoh 7171775 pagar. Nah, udah buka. 71715. Kelok lagi, maaf. 7171775 pagar. Nah, sudah bisa masuk. Ada David. Oke, kita lock lagi. Yang kedua itu pakai kartu. Nih, kartu gua sudah terintegrasi dengan kunci mobil. Kalian tinggal tap, sudah bisa masuk. Ada David lagi? Oh enggak, Davidnya udah hilang. Nah, yang ketiga itu kalian bisa pakai fingerprint. Cuman kalau untuk fingerprint sendiri kan karena ini bukan smartphone ya, jadi harus agak ditekan. Jadi ini bulatannya kayak agak tekan. Nah, itu salah kan? Karena dia emang agak kurang oke gitu. Masih kurang oke. Jadi fingerprint tuh kayak udah alokasi terakhir menurut gue. Sabar. Kayak kemarin gue scan-nya agak depan deh. Agak belakang. Kena lock pintunya. Ya kurang lebih seperti itulah. Maksudnya untuk fingerprint itu emang agak-agak ribet karena untuk scanner mungkin tidak sebaik yang lain. Nah, itu bisa dibuka. Semua kartu itu udah paling aman. Cuman ini kartu administrasi. Nah, untuk setup seperti ngehapus user, ngehapus fingerprint, ngehapus kartu, ngehapus semuanya langsung, itu juga bisa dilakukan. Tapi kalian tuh perlu ke bagian belakang. Mungkin nanti akan di B-roll ya. Karena kalau di dalam kan gelap ya. Dia itu ada kayak tombol reset yang biasanya ada di biasanya reset yang ada di mainan ya, yang ditusuk-tusuk gitu untuk reset. Nah, di situ ketika kalian reset, kalian kasih kartu admin kalian, pin admin kalian, itu bisa masuk ke quick setting. Yang tadi quick setting pertama itu adalah untuk menghapus user, yang kedua itu adalah untuk connect ke wifi, yang seperti biasa akan connect ke aplikasi Smart Lab sendiri. Dan aplikasi Smart Lab sendiri ini sebenarnya terhitung udah cukup lengkap, cuma gue ngerasa ada beberapa kekurangan. Let's say kalian itu agak susah untuk nge-assign per fingerprint ke user kalian, karena ketika kalian ngedaftar user baru itu bakal tulis kayak fingerprint 3, fingerprint 4, dan ketika kalian masukin ke usernya, dia tinggal miliknya itu nggak kayak
fingerprint kan, pilih fingerprint 1, 2, 3, 4, tapi kalian pilih kayak tulis angka sendiri. Jadi kalian tuh lupa gitu pasti itu fingerprintnya siapa. Jadi gue belum setup untuk per usernya, baru si Luis doang kemarin. Jadi yang penting mereka pada bisa masuk aja dulu kan. Terus yang kedua yang gue suka adalah dia bisa ngasih temporary password. Jadi kalian bisa bikin remote dynamic password ini, dimana kayak bisa berlaku selama 5 menit dan ini tuh bisa kalian gunakan untuk kalau ada tamu yang datang tapi kalian belum sampai, nah kalian bisa kasih angkanya, mereka nggak usah tahu password kalian dan mereka bisa masuk ke rumah ini. Terus paling ada juga di bagian recordnya. Jadi sebenarnya selain pintu ini jadi absen ya sekarang ya. Jadi kalau gue pulang jam 3 habis jeda ketahuan tuh pasti. Tapi nggak tahu soalnya yang megang akses untuk administrasi cuman gue, jadi orang-orang nggak tahu. Tapi bisa kelihatan. Jadi ketika buka jam 3 kelihatan. Ketika kalian tadi kayak nih tekan bel itu juga kelihatan. Dan ini kalau tadi kayak tadi kalian lihat kalau salah 5 kali itu bakal ke disable. Jadi I guess that's it. Sebenarnya yang gue harapin adalah dia bisa connect ke NFC. Jadi dengan NFC lu bisa tap. Jadi harusnya akan jauh lebih enak lagi untuk orang-orang untuk masuk ke kantor ini. But gue rasa gue nggak bisa expect banyak karena untuk harga sendiri itu dia di 1.849.000. Sudah cukup canggih. Ini canggih banget tau gak sih? Ini tuh canggih banget, cuman pintunya norak tau gak sih? Pintunya doang yang bikin dilihat nih jadi jelek kan, lihatnya ada bulatan gara-gara ini harus hilang. Ini yang masang ini ya dibor sekaligus dipaku. Jadinya kemarin harus di apa sih bahasanya? Di gerinda. Bukan ada kembang api lah kemarin. Gue 5 jam lah ngeliatin kembang api. Tapi ya udahlah. Terima kasih Bardi sekali lagi. Ini Instagramnya kalau kalian mau beli. Sebenarnya linknya pasti semuanya udah di bawah karena setiap konten Bardi itu gue udah sematkan linknya. Kalau kalian mau beli silahkan cek di bawah aja. Gue coba lagi kali aja bisa. Oke, ini buat ngelok. Itu kebuka. Nah. Berarti dia nggak kelok. Ya itulah. Jadi gue rasa itu aja. Jawab, like, comment, share. Follow kita di @lazy gadgets. Gue di Jody Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching dan salam kukuruyu. Nggak tahu datang dari mana. Bye bye guys.